adalah seorang Farisi yang berasal dari Tarsus. Dia sangat memegang teguh ajaran Yahudi yang percaya pada hukum Taurat. Oleh karena itu, dia membenci semua ajaran yang menentang hukum Taurat. Namun, pada saat itu, murid-murid Yesus ada dalam misi untuk mengabarkan Injil. Hal itu diketahui Saulus, sehingga membuat dia marah dan mengancam dan ingin membunuh mereka. Tetapi, dalam perjalanannya menuju Damsyik, Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Setelah teman-teman Saulus menyaksikan kejadian itu, terheran-heranlah mereka karena mereka hanya mendengarkan suara saja tanpa melihat wujud orang yang berbicara itu. Saulus pun bangun dan berdiri, lalu ia mencoba untuk membuka matanya, tetapi ternyata dia tidak bisa melihat apa-apa, sehingga teman-temannya harus menuntun dia masuk ke kota Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Ini aku, Tuhan. Mari, pergilah ke jalan yang bernama Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sedang berdoa dan di dalam doanya ia melihat seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpang tangan ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Tetapi pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangan ke atas Saulus sambil berkata, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi, lalu ia bangun dan dibaptis. Dengan demikian, Saulus pun bertobat dan memberitakan Injil ke seluruh dunia.